Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Kita berjumpa lagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah pelajaran mengenai hidup bersih dan sehat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat bermain di sekitar rumah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui model bangun ruang dan menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman siswa dalam menjaga dan mengetahui manfaat hidup bersih dan sehat. Nah, dapat kita lihat pada buku kita halaman 145, yaitu tentang sekawanan kawan Udit yang sedang bermain di tempat bermain. Coba kamu perhatikan gambar yang ada pada buku tersebut. Mereka sedang bermain, ya kan? Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain kelereng, dan ada juga yang menyelam kolam. Nah, dapat kita lihat halaman 148, ada sebuah teks di mana teks tersebut menceritakan tentang kesehatan badan perlu dijaga. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas, kita akan membaca teks terlebih dahulu agar siswa ibu seluruhnya dapat memahami dan dapat menjawab pertanyaan yang akan diberikan nantinya. Nah, teks tersebut berjudul Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, cara kita menjaga tubuh kita agar bersih, agar sehat, kita bisa melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mandi secara teratur. Nah, anak-anak semuanya, kita berapa kali mandi dalam satu hari? Iya, 2 kali. Nah, pada saat kapan? Pagi dan sore hari. Iya, betul. Nah, ketika pagi, kita harus mandi seperti adik-adik semuanya. Sebelum berangkat sekolah, kita harus mandi, menggosok badan dengan bersih, ya kan? Mencuci rambut, menggosok gigi. Nah, semua itu kita lakukan, baik ketika mandi di pagi hari dan mandi di sore hari. Nah, yang kedua, sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Nah, kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Ketika kita bermain, sudah bermain dengan teman, kita mungkin akan memegang barang. Atau kita bermain lompat tali misalnya, kita memegang tali. Nah, tali itu kan jorok di tangan kita. Nah, apa yang kita lakukan? Mencucinya dengan sabun ketika kita hendak mau makan. Terus yang ketiga adalah,
mencuci kaki sebelum tidur, ya kan? Dalam teks tersebut tadi dikatakan mencuci kaki sebelum tidur. Kenapa sih mencuci kaki sebelum tidur? Nah, supaya terjaganya pola hidup kita yang sehat dan bersih. Kan anak-anak? Nah, seringkali kita sepele. Kita makan hanya cuci tangan aja pakai air. Tidak menggunakan sabun sering ya. Sering. Kemudian kita sebelum tidur sering kita tidak menggosok gigi terlebih dahulu. Padahal kita sudah makan malam. Makan malam ini kita memasukkan makanan melalui mulut dan dikunyah oleh gigi. Nah, ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, alangkah baiknya sebelum tidur kita menggosok gigi. Supaya apa? Supaya sisa-sisa makanan yang ada mulut kita tadi dibersihkan dengan cara apa? Menggosok gigi. Nah, itu perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan agar hidup kita bisa bersih dan sehat sehingga terhindar dari penyakit. Nah, itulah cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang coba kamu perhatikan halaman 150. Nah, di situ ada gambar sebuah balok ya. Sebuah balok. Nah, kita tentu sudah mengenal balok. Contoh sederhananya ibu kasih sebuah tempat kardus minuman. Nah, itu adalah berbentuk balok. Nah, ada sisi, ya kan? Ada rusuknya dan ada titik sudutnya. Nah, rusuk kita sudah mempelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari secara langsung dan bahkan sudah ada medianya. Nah, kita sudah mengetahui rusuknya yang mana, sisinya yang mana, dan titik sudutnya yang mana. Tentu kita sudah memahami. Nah, sekarang di halaman 151 ada sebuah gambar. Yang mana sih di situ gambar banyak rusuk, banyak titik sudut dan banyak sisinya. Nah, di situ sudah kita pelajari, sudah ada lagi LKPD-nya yang pernah Ibu berikan untukmu. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan kepadamu, apakah kamu masih ingat pembelajaran yang Ibu ajarkan di minggu lalu? Iya, betul. Nah, semuanya masih ingat ya kan? Nah, kalau masih ingat, Ibu mau kamu mengerjakan LKPD masing-masing siswa yang akan Ibu bagikan nantinya. Nah, kenapa Ibu bagikan itu? Supaya Ibu memahami, supaya Ibu tahu bahwa siswa Ibu sudah mengetahui manfaat hidup sehat, sudah manfaat menghargai keberagaman di taman bermain bersama teman, dan menghitung banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada sebuah bangun tua. Nah, ketika Ibu membagikan lembar kerja siswa kepada anak-anak Ibu semuanya, Ibu berharap kamu mengerjakan dengan baik, kamu mengerjakan dengan jujur tanpa mencontek punya teman. Nah, adapun nantinya Ibu kasih LKPD, sudah, Ibu mau kamu mengerjakannya itu dengan baik, dengan serius, supaya apa? Menghasilkan hasil yang memuaskan nanti. Nah, menghargai, sudah manfaat menghargai keberagaman. Di Indonesia tentu banyak keberagaman, baik keberagaman agama, baik keragaman budaya, baik keberagaman bahasa kita. Nah,
Anak-anak semuanya mungkin mengetahui bahasa daerah. Anak-anak semua pasti memiliki agama. Ada yang agama Katolik, ada agama Protestan, ada agama Islam. Nah, cara menghargai keberagaman itu apa? Bagaimana cara kita sebagai siswa menghargai keberagaman itu? Nah, misalnya si A beragama Katolik, si B beragama Protestan. Cara menghargainya apa kita selaku agama Muslim? Misalnya, ketika mereka beribadah, alangkah baiknya kita tidak ribut, diam. Apapun yang hendak mau kamu kasih tahu kepada teman yang sedang beragama ini, yang sedang beribadah ini, tunggu mereka selesai melakukan ibadahnya, baru kita menyampaikan apa yang ingin kita katakan. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi perkelahian nantinya. Ya, kita hidup memang harus saling menghargai. Supaya apa? Supaya aman. Ya kan? Nah, misalnya contoh yang kedua dari bahasa daerah kita, contoh si A berasal dari daerah ini, si B berasal dari daerah ini. Nah, karena mereka berbeda daerah, mereka memiliki bahasa daerah yang berbeda juga. Nah, misalnya si A berbicara dengan si B, namun si B tidak mengerti bahasa si A. Maka bahasa yang kita gunakan apabila kita bertemu dengan orang yang berbeda daerah dari kita, maka kita harus menggunakan bahasa nasional, yaitu adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan keberagaman ini tadi, maka Indonesia disebut kaya akan budaya, kaya akan keberagaman. Nah, cara kita menghargai keberagaman itu apa? Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling rusuh, ya kan? Saling mengejek, saling begaduh, berantem, nggak boleh. Kita harus saling menghargai, ya kan? Nah, di satu sisi kita begini, kawanku ini, kawanku ini, kawanku ini, semua kita kalah. Maka kita harus saling menghargai walaupun berbeda. Kita harus saling menghargai walaupun berbeda budaya. Nah, maka semboyan negara kita, negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan negara Indonesia. Nah, maka dengan semboyan itu kita harus, walaupun kita berbeda di tempat ini, kita harus saling menghargai. Supaya apa? Nah, supaya hidup kita tentram, tidak ada pertikaian. Semuanya aman dan tentram. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu semoga yang Ibu sampaikan kepadamu dapat kita lakukan bersama, terutama tentang keberagaman dan manfaat hidup bersih dan sehat. Nah, sehingga jika kita saling menghargai adanya keberagaman, kita akan hidup dengan damai, hidup dengan penuh kerukunan. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri, selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa.